yaitu bagaimana cara guru mengetahui bahwa siswanya sudah yakin atau sudah setia yang dikatakan guru tersebut. Caranya yaitu dengan cara guru melihat siswanya ketika membacakan atau membuat sebuah dialog. Di situ akan terlihat bahwa siswanya bisa dalam bahasa Inggris. Yang awalnya tidak bisa pronunciation dalam suatu kata, diajari dengan lembut, maka siswanya akan bisa menyebutkan pronunciation dari dialog tersebut. Nah, di situ guru akan yakin bahwa sugesti yang diberikan kepada siswa tadi telah berhasil dan dapat mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. Sekian diberikan. Sekian terima kasih. Baiklah, itu jawaban dari presenter. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, kita kembalikan kepada penanya. Apakah penanya paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh presenter? Jadi berdasarkan jawaban tadi dapat saya simpulkan bahwa cara guru melihat bahwa siswanya itu sudah yakin akan sugesti yang dikatakan guru tersebut yaitu dengan guru melihat siswa ketika membacakan sebuah dialog yang mana awalnya siswa tidak bisa pada bagian pronunciation dan akhirnya dia bisa, dan disitulah guru melihat sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Muhammad Atsy. Kepada Muhammad Atsy, silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Densa. Sebagaimana soalnya di dalam Tokopedia itu tidak penyampaian syarat itu harus dilakukan secara lembut dan halus. Nah, apakah boleh seorang guru membentak siswanya ketika siswanya tidak dapat memahami pembelajaran? Jadi seorang guru dalam Tokopedia ini tidaklah boleh membentak gurunya dan memarahi siswanya, walaupun siswanya itu tidak bisa, namun kita tidak boleh membentaknya, apalagi memarahinya, dan itu akan membawa kesan perasaan yang tidak menyenangkan bagi siswanya, karena siswanya akan beranggapan bahwa dia dipaksa untuk memahami materi tersebut. Maka dari itu guru harus memberikan penyampaian secara jelas, halus, dan lembut sampai siswanya itu mengerti. Apabila tidak mengerti, mungkin bisa saja diberikan hukuman dan siswa tersebut akan berusaha untuk menghindari hukuman yang diberikan oleh gurunya. Sekian. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kepada Hafizah dari Prima, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya setuju dengan pendapat dari Arsy karena di Tokopedia ini adalah aplikasi pembelajaran yang menyarankan kepada pedagogi untuk menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak bisa berhasil atau perasaan negatif yang mereka rasakan saat pembelajaran dan membantu mereka untuk melampaui batas mereka saat belajar. Jadi jika seorang guru itu membentak muridnya, maka itu tidak sejalan dengan metode ini, yaitu metode di Tokopedia. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafizah dari Prima. Selanjutnya kita kembalikan kepada penanya. Apakah penanya paham atas jawaban yang telah diberikan presenter dan tambahan dari Hafizah dari Prima? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari presenter dan juga tambahan jawaban dari Prima. Bila saya mengerti dan saya juga sekaligus menyimpulkan bahwa sekiranya dalam metode di Tokopedia ini gurunya itu memang dituntut untuk halus atau lembut dalam baik itu menyampaikan atau dalam koreksi siswa-siswanya. Karena di sini itu memang gurunya itu ingin membangun hal-hal yang positif dalam muridnya sehingga mereka itu bisa mengerti dan nyaman dalam belajar, sehingga mereka lebih mudah untuk mempelajari bahasa ini. Jadi sekiranya walaupun muridnya itu ada banyak kesalahan atau memang tidak mengerti, tapi sebisa mungkin dinasihati menggunakan kata-kata yang halus dan lembut. Dan sekiranya mungkin jika
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya yaitu Researchtopedia. Researchtopedia adalah aplikasi sugesti untuk pedagogi yang dikembangkan untuk membantu siswa menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak dapat berhasil dan memiliki asosiasi positif, asosiasi negatif yang mungkin mereka miliki terhadap belajar, dan dengan demikian mungkin dapat membantu mengatasi hambatan belajar. Prosedur dari Researchtopedia itu sendiri adalah: 1. Guru menyapa siswa dan menjelaskan pembelajaran bahasa. Kelas diawali dengan guru yang menyapa siswa seperti selamat pagi, selamat siang, sesuai jam pelajarannya, dan guru tersebut akan menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya yaitu guru meminta siswa memilih nama dari bahasa Inggris. Contoh, guru memberikan nama seperti James, Richard, Angela, Matis, dan meminta siswa untuk memilih salah satu dari nama itu untuk dipakainya untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu selama pembelajaran siswa diminta membuat biografi tentang kehidupan identitas baru siswa. Contoh, salah satu siswa memilih nama James misalnya. Dia disuruh memilih tentang pekerjaannya. Dia mau pekerjaan apa, polisi, pilot, dan lain-lainnya. Dan dari pekerjaan tadi akan dibuat sebuah biografi tentang kehidupannya sehingga dia memiliki kehidupan baru yang diilustrasikan. Selanjutnya yaitu guru menyapa siswa menggunakan nama baru mereka. Seperti tadi dia menyapa dengan nama Hi James, Hi Richard. Selanjutnya guru memberitahu siswa bahwa mereka akan memulai petualangan baru. Seperti tadi pekerjaan baru, kegiatan baru, dan sebagainya. Dan selanjutnya guru meminta siswa mengomentari tata bahasa yang ada pada dialog. Guru memberikan siswa sebuah dialog, terus dikomentari tata bahasa itu ada kesalahan atau tidak. Dan selanjutnya guru memvariasikan antara musik dengan teks. Lalu guru tersebut ini memberikan contoh bagaimana menyampaikan dialog tersebut dengan benar. Selanjutnya guru mengganti media dengan gambar, kemudian meminta siswa agar mendengarkan dialog yang dia bawakan. Contoh, tempelnya gambar di papan tulis, terus di guru tersebut menyediakan sebuah dialog untuk siswa dengarkan sesuai dengan gambar. Selanjutnya guru meminta siswa mengeluarkan naskah dialog mereka. Dialog yang sudah diberikan tadi, guru meminta siswa tersebut untuk mengeluarkan dialog yang tadi. Nah, selanjutnya guru memberikan topi yang merupakan ciri dari peran yang akan dimainkan. Contoh, James tadi bekerja sebagai polisi Amerika. Dikasihlah topi polisi Amerika ke siswanya sebagai bentuk kalau dia polisi. Selanjutnya guru meminta 4 relawan untuk mencobakan dialog. Dialog tersebut berisi 4 orang seperti James, Richard, dan yang lain-lain memiliki 1 buah dialog. Lalu guru tersebut meminta 4 buah siswa untuk maju ke depan dan membacakan dialog masing-masing. Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris tentang dialog tersebut. Guru tersebut menanyakan tentang kehidupannya, lalu siswa spontan dengan menjawabnya. Selanjutnya guru mengajari siswa lagu alfabet anak yang berisi nama dan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Guru
guru ini memberikan sebuah lagu untuk siswanya agar siswa lebih mudah menghafalnya. Contoh alfabet itu seperti A, B, C, D, E, F, G dan berubah menjadi nama dan pekerjaan dari masing-masing peran siswa tersebut. Yang selanjutnya, guru menyuruh siswa membentuk lingkaran dan memainkan sebuah permainan. Guru minta siswa membentuk sebuah lingkaran dan menyediakan sebuah permainan tanya jawab. Yang tidak bisa jawab akan dikenakan hukuman. Nah, yang selanjutnya, guru siswa terus diminta berlatih dengan dialog yang berbeda setiap minggunya. Jadi 1 minggu itu diberikan 1 dialog dan minggu ke depan ganti lagi dialognya, minggu depan ganti lagi dialognya, sehingga siswa telah terbiasa dengan sebuah dialog. Selanjutnya, siswa didorong untuk menambahkan kata dan frasa baru mereka sendiri dan dari terjemahan mereka. Nah, jadi siswa ini diberikan sebuah tugas, yaitu membuat dialog sendiri tanpa ada bantuan guru dari contoh-contoh dialog yang sudah mereka diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya guru menyajikan cerita dan daftar kata serta struktur bahasa Inggris. Nah, di sini guru menyajikan sebuah cerita untuk siswa untuk dibaca dan dipahami. Nah, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dari Desogestopedia. Yang pertama, belajar difasilitasi dengan lingkungan yang ceria. Contoh, kelasnya itu tidak suram dan guru ini harus menyajikan pelajaran dengan penuh keceriaan sehingga lingkungan pembelajaran itu dapat berjalan dengan senang. Selanjutnya, siswa dapat belajar dari apa yang mereka lihat pada lingkungannya. Contoh, guru tadi kan memberikan sebuah poster, sebuah gambar. Siswa dapat belajar dari situ dan bisa belajar dari penggunaan tata bahasa yang telah yang diberikan oleh guru tadi. Nah, yang selanjutnya, siswa yang mempercayai dan menghormati guru akan menerima dan menyimpan informasi dengan baik. Bagi siswa yang tidak percaya dan tidak menghormati guru, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti contoh pada gurunya tidak akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh gurunya dengan baik. Nah, selanjutnya guru harus memberikan pesan bahwa bahasa psikologis bukanlah hambatan mereka untuk belajar. Guru harus mencoba menjalankan ini. Guru memberikan siswa target pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah, yang selanjutnya, dengan asumsi identitas baru membuat siswa merasa aman dan terbuka. Nah, identitas baru tadi seperti James, seorang polisi, dia dapat mengembangkan kreativitasnya. Apa yang dilakukan James tadi dengan bebas, tapi harus ke arah yang positif. Yang selanjutnya, dialog yang dipelajari berisi bahasa yang dapat digunakan langsung. Jadi bisa dicobakan langsung. Nah, yang selanjutnya, lagu berguna untuk membebaskan bicara dan membangkitkan emosi positif. Yang sebelumnya siswa itu belum dalam belajar, nah dengan lagu alfabet tadi, siswa dapat membangkitkan emosinya dan menceriakan suasana kelas. Selanjutnya, guru harus mengintegrasikan saran positif secara tidak langsung. Nah, yang ini guru memberikan selembar dialog kepada siswa. Selanjutnya, guru menyajikan dan menjelaskan tata bahasa dan kosakata. Contoh, kalau you itu apabila dimaksudkan ke kepunyaan jadi yours, my itu jadi mine. Nah, seperti itu tata bahasa. Dan pasangan tubinya seperti I, pasangan tubinya
Contohnya di setiap lokal ini ada tempelan-tempelan seni, tempelan-tempelan lukisan. Nah, itu memberikan perasaan positif bagi siswa. Selanjutnya, cara agar makna menjadi jelas adalah terjemahan bahasa ibu. Kalau ada kata-kata yang jelas, yang tidak jelas, maka harus diterjemahkan menggunakan bahasa ibu. Selanjutnya, ketika terjadi kesatuan antara alam sadar dan bawah sadar, maka disitulah pembelajaran ditingkatkan. Nah, guru membaca dialog, diiringi musik dan menyesuaikan dengan ritme dan intonasi musik. Selanjutnya, keadaan tenang akan mengatasi hambatan psikologis dan mengambil keuntungan dari potensi belajar. Guru membacakan naskah saat keadaan tenang dan siswa dapat mendengarkan naskah tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya dramatisasi adalah cara yang berharga untuk mengaktifkan materi. Contoh, guru memberikan topi polisi pada siswa untuk dipakai pada praktek dialog. Secara bergantian, siswa membaca bagian dialog. Selanjutnya, seni harus diikutsertakan dalam pengajaran. Guru ini harus memberitahu siswa bahwa seni rupa itu harus ditingkatkan dalam pembelajaran, sehingga akan memberikan kesan positif bagi perasaan. Selanjutnya, guru harus mengaktifkan materi yang dipelajari. Guru harus mengaktifkan materi yang di pelajaran, menghindari pengulangan penyampaian. Guru memulai kelas dengan berbagai cara seperti dialog, tanya jawab, pengulangan, dan penerjemahan. Selanjutnya, guru dan gerakan membuat materi linguistik. Siswa harus bisa mempercayai guru sehingga mereka bisa mencapai keadaan belajar yang lebih mudah. Contohnya seperti guru mengajari lagu-lagu anak tadi, lagu-lagu alfabet anak. Selanjutnya, dalam bermain, perhatian siswa tidak terfokus pada bentuk kebahasaan, melainkan pada penggunaan bahasa. Nah, fokus siswa itu tidak hanya pada bentuk kebahasaan, melainkan pada penggunaan bahasa pada tanya jawab. Selanjutnya, kesalahan dikoreksi dengan baik. Siswa melakukan kesalahan dan guru mengoreksi secara lembut, tidak langsung dan kooperatif. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru seharusnya tidak memberitahunya dengan emosi atau nada tinggi, melainkan harus dengan lembut dan dapat dipahami siswa dengan baik. Instruksi konfrontatif itu apa maksudnya? Konfrontatif. Konfrontatif itu seperti sesuatu yang menimbulkan konflik antara dua pihak. Contoh, dari guru ini misalnya nadanya tinggi, terjadilah konflik antara guru dan siswa seperti itu. Maka itu sangat tidak dianjurkan. Konsep berikutnya yaitu teknik dari Suggesitopedia. Yang pertama, pengaturan ruang kelas. Nah, kelas tersebut haruslah ceria seperti ditempelkan seni lukisan, poster, dan warnanya harus cerah seperti merah,
tidak warna-warna gelap. Selanjutnya pembelajaran periferal, yaitu dengan menempel poster yang berisi informasi tentang bahasa target kelas, contoh informasi tentang tata bahasa, penggunaan bahasa, dan lain-lain, maka siswa dapat menyerap informasi dengan mudah. Periferal itu sendiri adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya saran positif. Tanggung jawab guru mengatur faktor sugestif dalam siswa dalam belajar, membantu siswa menunjukkan hambatan yang mereka alami dalam belajar. Contohnya pemberian motivasi pada siswa yang malas dalam belajar atau ngantuk dalam kelas. Nah, maka harus diberikan secara positif agar siswa tidak mengalami hambatan-hambatan yang mereka alami dalam pembelajaran. Selanjutnya, pilih identitas baru. Nah, para siswa tadi memilih dalam bahasa target menggunakan nama-nama orang pada bahasa target dan kegiatan-kegiatan pada bahasa target tersebut. Contoh tadi James dengan pekerjaan polisi Amerika. Selanjutnya permainan peran. Nah, tadi kan satu siswa menjadi James, satu siswa menjadi Richard. Nah, dimainkanlah peran tersebut dalam sebuah dialog percakapan. Selanjutnya penampilan pertama. Nah, guru ini memberikan cerita dalam bentuk dialog. Guru ini memberikan cerita yang terkait dengan dialog tersebut, tetapi guru ini membacanya dengan diiringi musik agar cerita tersebut tidaklah membosankan dan terkesan ceria. Selanjutnya penampilan kedua, siswa mendengarkan guru membaca dialog dengan kecepatan normal. Selanjutnya aktivitas utama. Nah, pada aktivitas utama ini para siswa membaca kembali dialog bahasa target dengan lantang secara individu atau kelompok. Tidak perlu dihafal-hafal, dibaca dulu. Dan selanjutnya adaptasi kreatif. Para siswa terlibat dalam kegiatan yang dirancang untuk mempelajari materi baru dan menggunakan secara spontan. Nah, yang berminggu-minggu dikasih dialog. Nah, jadi siswa tersebut akan terbiasa dan bisa membuat dialog sendiri secara spontan tanpa ada bantuan guru. Sekian materi metode Desogestopedia dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Adi yang telah menyampaikan materi tentang Desogestopedia. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu Community Language Learning yang akan dibawakan oleh Muhammad Tegar Pratama. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu suatu metode yang bernama Community Language Learning. Baik, pertama sekali di Community Language Learning ini adalah metode yang disarankan guru itu untuk mempertimbangkan siswa sebagai orang yang utuh. Dan maksud dari orang yang utuh ini guru tidak hanya mempertimbangkan kecerdasan siswa mereka, tetapi mereka juga memiliki pemahaman tentang hubungan antar perasaan siswa sesuai dengan namanya Community Language Learning. Dan juga reaksi fisik mereka, reaksi protektif, naluriah, dan keinginan belajar. Dan contohnya seperti seorang konselor bahasa yang tidak berarti seseorang yang terlatih dalam psikologi. Itu berarti seseorang merupakan pemahaman yang terampil dari perjuangan yang dihadapi siswa ketika berusaha untuk menginternalisasi bahasa lain.
Selanjutnya. Baik, kita masuk ke prosedur dan cara-cara untuk memakai metode ini. Yang pertama, guru itu menyapa siswa dan memperkenalkan diri dan meminta siswa memperkenalkan diri. Ini juga tujuannya untuk lebih agar merasa kenal satu sama lain agar belajarnya lebih kondusif. Yang kedua, guru memberitahu siswa apa yang akan mereka lakukan pada hari itu. Dia menjelaskan prosedur untuk aktivitas di kelas. Yang pertama adalah melakukan batasi waktu. Community English Learning ini metodenya tentu memerlukan seperti batasan waktu untuk belajar. Yang ketiga, siswa melakukan percakapan. Dan Community English Learning ini memberikan sebuah dialog atau percakapan yang akan dimiliki oleh siswa. Yang keempat, guru berdiri di belakang siswa. Guru berdiri di belakang siswa ini tujuannya untuk membantu siswa dalam belajar, dalam penyebutannya bahasa Inggrisnya, dan itu akan direkam. Yang kelima, guru menerjemahkan apa yang siswa katakan dalam potongan-potongan. Potongan-potongan di sini seperti good evening, good night, dan itu akan dijelaskan oleh guru yang ada di belakang siswa tersebut. Yang enam, guru memberitahu mereka bahwa mereka hanya memiliki beberapa menit tersisa untuk percakapan. Dan sudah saya katakan sebelumnya kalau metode ini memiliki batasan waktu dalam pembelajarannya. Yang ketujuh, siswa diajak untuk berbicara tentang bagaimana perasaan mereka selama percakapan. Jadi siswa itu lebih diajak ke pengalamannya bagaimana belajar tentang bahasa Inggris ini. Dan ditanya bagaimana pengalaman mereka pada hari tersebut untuk menanyakan apa yang dirasakan pada waktu pembelajaran. Apakah bahasa Inggris ini bagus pada atau tidak. Yang delapan, guru menerima apa yang dikatakan setiap siswa. Dan di sini guru itu sebagai penerima itu sebagai pengalaman yang diterima oleh siswa tersebut atau siswa. Yang sembilan, guru memahami apa yang dikatakan siswa. Yang memahami maksudnya di sini, guru itu harus tahu apa pengalaman atau kendala yang dialami oleh siswa tersebut dalam pembelajarannya. Yang ke-10, siswa mendengarkan kaset dan memberikan terjemahan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di Community English Learning ini memakai suatu alat media seperti rekaman, dan itu akan direkam oleh rekaman tersebut dari apa kata-kata siswa. Yang ke-11, guru meminta siswa untuk membentuk setengah lingkaran di papan tulis agar mereka dapat melihat dengan mudah. Ya, seperti yang dilakukan oleh dosen kita sebelumnya, itu papan tulisnya kan diletakkan di depan dan kita itu membuat seperti lingkaran, setengah lingkaran. Dan selanjutnya nomor 12, guru menyajikan siswa bahwa mereka memiliki waktu di kemudian hari untuk menjadi kalimat. Di sini disesuai dengan experience. Satu siswa itu bertanya kepada gurunya, apakah saya boleh menyalin ini Pak untuk di rumah, Ibu? Dan guru itu berkata dia itu memiliki waktu untuk menyalinnya di sesi berikutnya, hari ini akan bisa. Dan 13, yang guru meminta siswa untuk memberikan padanan bahasa Indonesia sambil menunjuk frase yang berbeda dalam transkrip. Dia menunjuk frase pertama dan berhenti. Jika tidak mengetahuinya, dia menulis sendiri. Jadi guru itu meminta siswa itu memberikan padanan bahasa Indonesia. Padanan ini maksudnya seperti bahasa sendiri. Dan sambil menunjuk frase yang berbeda dalam transkrip. Yang 14, guru membaca transkrip 3 kali dan siswa santai mendengarkannya. Guru itu membaca transkrip ini tujuannya untuk memberikan materi kepada siswa, dan siswa itu harus enjoy mendengarkannya. Dan yang ke-15, dalam aktivitas human komputer, siswa memilih frasa mana yang ingin mereka latih mengucapkannya. Guru mengikuti video siswa mengulangi kalimat itu sampai puas, sampai siswa itu paham dan berhenti. Di sini ini adalah tujuan dari guru berdiri di belakang siswa dari poin nomor 4 tadi. Seperti guru itu hanya seperti robot atau komputer di belakang siswa, dan guru itu menjelaskan dengan bahasa Inggris, jadi siswa itu bahasa Indonesia pertama kali, dan guru di belakangnya itu menggunakan bahasa Inggris, dan itu berapa. Dan yang ke-16, para siswa belajar mendengarkan dengan
merekam dan mendengarkan kembali apa yang dikatakan guru, cocok itu atau tidak tujuannya dari rekam. Yang ke-17, siswa bekerja sama dengan kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jadi guru itu meminta siswa itu belajarnya dalam berkelompok. Dan 18, guru mengoreksi dan mengulangi dengan benar kalimat yang telah dibuat siswa. Jadi guru itu mengevaluasi kalimat yang telah dibuat oleh siswanya. Yang ke-19, siswa membacakan kalimat mereka kepada anggota kelas lain. Nah, jadi siswa itu yang apa yang telah dibuatnya itu kan sudah dicocokkan dari guru dan dievaluasi oleh guru, dan mereka itu diminta ke depan kelas untuk membacakan hasil apa yang mereka buat. Dan 20, guru itu memutar kaset 2 kali sementara siswa mendengarkan. Jadi tujuan guru memutar kaset di sini ialah siswa itu harus mendengarkan lagi apa yang direkam, apa yang didengarkan oleh kaset tersebut, karena itu untuk pencocokannya lagi agar penguatan. Dan yang ke-21, para siswa sekali lagi diundang untuk berbicara tentang pengalaman mereka, apa yang mereka alami pada hari tersebut atau pengalaman tersebut. Jadi guru itu dan siswa itu lebih terbuka. Dan terakhir, kegiatan lain akan transkrip percakapan pertama terjadi kemudian peserta didik atau percakapan baru. Jadi di sini ada percakapan atau dialog baru yang dibuat oleh siswa. Baik, kita masuk ke prinsip. Yang pertama kita tuh ada observasinya. Yang pertama itu observasinya, guru itu menyapa siswa. Apa tujuan guru menyapa siswa dan memperkenalkan diri, dan meminta siswa juga memperkenalkan diri. Yang pertama, membangun hubungan dengan siswa sangatlah penting. Karena di dalam metode ini ya kita itu diminta untuk menjadi sebagai penerima pengalaman dari siswa tersebut. Jadi kita tuh harus sama-sama terbuka antara siswa dan guru. Yang kedua, setiap pengalaman belajar setiap pengalaman belajar baru bisa terjadi mengancam. Mengancam ini kadang kita itu mengalami rasa takut akan hal-hal yang pengalaman baru, termasuk dalam belajar. Dan ketika siswa memiliki ide tentang apa yang terjadi dalam setiap aktivitas, mereka sering merasa lebih aman. Dan orang belajar menjadi defensif ketika merasa aman. Karena apa yang kita ketahui, misalnya sesudah akan belajar misalnya tentang silabus, kita akan tahu apa yang kita akan pelajari. Jadi kita merasa merasa terbuka dan merasa non defensif. Non defensif ini maksudnya kita itu lebih tahu apa yang akan kita lakukan di dalam kelas tersebut. Nomor 3, bahasa adalah komunikasi. Di sini ada observasinya. Yang ketiga itu siswa itu nanti percakapan. Bahasa itu kan penting dalam kelas tersebut sebagai komunikasi, dan yang dalam metode ini komunikasi dalam kelas tersebut memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa target bahasa Inggris yang mereka pelajari. Baik, kita yang keempat, observasi yang keempat itu guru berdiri di belakang siswa sesuai dengan experience. Salah satu dari Anda ingin mengatakan sesuatu, angkat tangan Anda dan saya akan datang ke belakang Anda. Jadi pengetahuan dan komunikasi dari guru itu dapat mengancam atau takut dari siswa. Jika guru tidak tetap di depan kelas, ancaman itu akan berkurang, ketakutan siswa itu akan berkurang, dan belajar siswa itu lebih mudah. Juga ini memupuk interaksi antara siswa, bukan hanya dari siswa ke guru. Jadi guru itu tidak boleh sifatnya itu mengancam atau membuat takut siswa itu dalam belajar. Baik, kita yang kelima, observasinya yaitu guru menerjemahkan apa yang dikatakan siswa dalam potong-potongan. Guru itu harus peka terhadap tingkat kepercayaan dan pemberian siswa mereka hanya apa yang mereka butuhkan untuk menjadi berhasil. Jadi guru itu
harus lebih tahu gitu apa tingkat kepercayaannya dan pemberian siswa dan pemberian kepada siswanya. Dan lanjut prinsip yang keenam, siswa merasa lebih aman ketika mereka mengetahui batasan suatu kegiatan. Jadi siswa itu tidak takut apa yang akan mereka pelajari. Kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa kita itu kadang merasa takut akan pengalaman baru dan itu termasuk dalam belajar. Yang ketujuh, guru dan siswa adalah pribadi yang utuh. Baik, saya akan membacakan sebenarnya observasinya. Yang ketujuh, siswa diajak untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan selama percakapan. Dan di experience, setelah percakapan berakhir, guru duduk dalam lingkaran meminta siswa mengatakan dalam bahasa Indonesia bagaimana perasaan mereka tentang pengalaman tersebut. Dan seorang siswa mengatakan bahwa dia tidak ingat bahasa Inggris yang apa saja yang baru dengar. Guru menerima apa yang dikatakan siswa tersebut. Dan berbagi perasaan mereka tentang pembelajaran mereka, pengalaman memungkinkan peserta didik atau siswa untuk lebih mengenal satu sama lain untuk membangun suatu komunitas atau kelompok. Kita masuk yang ke-8. Dipandu oleh pengetahuan bahwa setiap pelajaran itu unik, guru menciptakan atau menerima siswa tenang. Peserta didik merasa bebas untuk menurunkan pertahanan mereka dan pembelajaran pengalaman menjadi kurang mengancam. Nah, jadi di sini guru itu sebagai pemandu dalam setiap pembelajaran itu, dan guru itu harus membuat pembelajaran itu lebih unik gitu. Dan guru itu menciptakan suasana yang bagus atau suasana yang kondusif agar peserta didik ini merasa tidak terancam atau tidak takut akan pengalaman baru yang akan diberikan oleh guru. Baik, nomor 9. Guru menasihati siswa. Dia tidak menawarkan nasihat, melainkan menunjukkan mereka bahwa dia benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Oleh memahami bagaimana perasaan siswa, guru dapat membantu siswa mendapatkan wawasan ke dalam proses belajar mereka sendiri, serta mengubah perasaan negatif mereka yang sebaliknya mungkin menghalangi pelajaran mereka. Jadi di sini dia experience-nya, guru menerima komentar dan mengizinkan siswa dan semua siswa bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk mempelajari kata-kata bahasa Inggris, bahwa dia tidak mengharapkan mereka untuk mengingat bahasa Inggris ini. Jadi guru itu membuat siswa itu janganlah belajar bahasa Inggris ini kompleks, dan sebenarnya bahasa Inggris ini mudah untuk dipelajari, tapi jangan dibuat susah. Dan yang ke-10, bahasa ibu siswa digunakan untuk memperjelas artinya. Jadi bahasa Indonesia itu kan digunakan untuk jelas artinya, seperti good night itu kan good evening itu selamat malam, jadi diperjelas menggunakan bahasa Indonesia. Dan membangun jembatan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui ke yang diketahui. Siswa merasa lebih terbuka, aman ketika mereka mengerti segalanya. Siswa itu jadi lebih tidak takut kepada gurunya dan itu lebih mudah menerima pelajaran. Seperti kita dulu SMA itu, kita itu kan kadang lihat guru-guru killer itu kan kita kadang mendongkol gitu kan. Nah, jadi kita tidak masuk pelajaran yang kita jadinya. Jadi kita merasa tidak aman. Yang ke-11, guru harus bertanggung jawab untuk penataan kegiatan secara jelas dalam cara yang paling tepat untuk berhasil menyelesaikan suatu kegiatan. Di sini disesuai dengan experience-nya. Yang ke-11, jadi guru itu meminta mereka itu memindahkan kursi-kursi mereka menjadi setengah lingkaran dan memperhatikan saat dia menulis percakapan di papan tulis. Nah, itulah guru itu harus bertanggung jawab untuk penataan kegiatan kelas itu secara jelas. Jadi guru itu kan harus bertanggung jawab atas pembelajarannya itu harus lebih masuk. Jadi guru itu meminta siswa itu membuat atau memindahkan kursi mereka menjadi setengah lingkaran. Itu akan lebih efektif dalam pembelajaran. Baik, kita ke yang 12. Belajar pada tahap awal adalah difasilitasi jika siswa menghadiri satu tugas di sebuah waktu sesuai dengan experience.
siswa itu bertanya apakah dia dapat. Ya. Jadi siswa yang saya sebelumnya katakan, ada satu siswa yang berkata, apakah dia dapat menjalin kalimat-kalimat yang dibuat oleh guru, dan guru itu minta lebih fokus pada kata-kata yang ditulis. Jadi dia tidak diperbolehkan menyalin pada waktu itu, dan dia diperbolehkan itu untuk sesi berikutnya atau sesi lainnya. Dan kita nomor 13, guru menolong inisiatif siswa dan kebebasannya, tapi tidak membiarkan siswa menggelepar dalam ketidaknyamanan keinginan. Jadi guru itu membuat kelas itu tidak hening, dan keheningan itu merasa siswa itu tidak nyaman atau takut. Kan biasanya kita tuh kalau guru yang agak pemarah itu kan lokalnya jadi hening. Jadi siswa itu tidak nyaman itu di lokal. Jadi yang ke-14, siswa membutuhkan waktu refleksi atau istirahat yang tenang dalam perintah untuk belajar. Dan di student experience, guru membaca transkrip sebanyak 3 kali, jadi siswa itu santai mendengarkannya. Jadi siswa itu diminta untuk lebih enjoy dalam pembelajaran. Baik, kita yang ke-15, siswa belajar paling baik ketika mereka memiliki pilihan dalam apa yang mereka praktikkan. Jadi siswa itu baik dalam menimba pelajaran itu waktu mereka itu memiliki pilihan dalam praktik mereka. Dan siswa mengembangkan kebijaksanaan batin tentang di mana mereka perlu bekerja. Jika siswa merasa kontrol, mereka dapat terkontrol. Siswa itu merasa bisa dikontrol pada diri. Mereka dapat mengambil tanggung jawab lebih baik untuk pembelajaran mereka sendiri. Jadi apabila siswa itu merasa dirinya itu bisa terkontrol dalam pembelajaran, mereka itu bisa mengambil pembelajaran mereka sendiri. Yang ke-16, siswa perlu belajar membedakan karena contoh dalam melihat kesamaan dan perbedaan di antara target bentuk bahasa. Sesuai dengan experience-nya, Anda harus mendengarkan dengan cermat untuk melihat apakah apa yang Anda katakan itu cocok dengan apa yang Anda katakan. Jadi itu siswa itu harus belajar membedakan atau mencocokkannya dengan apa yang mereka katakan dan apa yang kamu. Yang ke-17, dalam kelompok siswa dapat memulai merasa rasa kebersamaan dan dapat belajar dari satu sama lain dan juga guru. Kerjasama bukan kompetisi tapi lebih dimotivasikan atau didorong. Dan sesuai dengan experience-nya, guru itu meminta siswa itu bekerja dalam kelompok. Kelompok ini untuk membentuk sebuah komunitas yang terdiri dari 3 orang untuk membuat kalimat baru berdasarkan kata dan frasa dan transkrip. Baik, kita masuk ke 18. Guru harus bekerja di cara yang tidak mengancam dengan apa yang dipelajari siswa atau yang telah siswa hasilkan. Jadi guru itu tidak boleh menjelek-jelekan apa yang telah dibuat oleh siswa itu. Ya, dan itu sifatnya akan lebih mengancam atau membuat siswa itu takut karena guru itu apa yang telah dibuatnya dievaluasinya oleh guru dan itu tidak bagus, langsung dikatai oleh guru. Yang ke-19, mengembangkan komunitas di antara kelas anggota, membangun kepercayaan dan dapat membantu untuk mengurangi ancaman pembelajaran baru situasi. Jadi ini tujuannya membangun komunitas itu untuk membangun kepercayaan dan untuk dapat membantu mengurangi rasa takut siswa itu dalam pembelajaran baru untuk situasi baru. Baik, yang 20, pembelajaran cenderung tidak berlangsung ketika materi terlalu baru atau sebaliknya juga akrab. Retensi terbaik akan terjadi di suatu tempat di mana antara kebaruan dan keakraban. Jadi tujuan untuk
kelompok itu dalam metode ini juga untuk membangun keakraban di antara siswa, dan itu menjadi sesuatu yang retensi yang baik atau pengalaman yang baik. Nah, yang kedua satu, selain memperhatikan bahasa, siswa merefleksikan apa yang mereka miliki dan pengalaman. Dengan cara ini mereka memiliki kesempatan untuk belajar tentang bahasa, pembelajaran mereka sendiri, dan bagaimana belajar dari satu sama lain. Dan observasinya nomor 21, siswa sudah lagi diajak untuk bercerita tentang pengalamannya, dan guru itu mengajaknya sekali lagi untuk cerita tentang pengalaman apa yang mereka alami dalam kelas di hari tersebut. Yang terakhir, pada awal silabus akan dihasilkan terutama oleh siswa, dan siswa lebih mau belajar ketika mereka dalam menciptakan materi diri. Jadi guru itu meminta siswa membuat percakapan baru, dan percakapan baru yang dibuat oleh siswa tersebut akan lebih aktif siswa itu untuk belajar tentang materi yang mereka ciptakan. Dan di sini siswa lebih mau belajar ketika mereka telah menciptakan materi diri atau materi baru yang mereka ciptakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik. Yang pertama itu recording atau merekam percakapan siswa. Ini adalah teknik yang digunakan untuk merekam bahasa yang dihasilkan. Seperti yang saya bilang tadi, itu kan di media di sini itu yaitu rekaman di tengah-tengah siswa. Dan itu dibuat tiga orang per kelompok. Jadi didatangkan suatu rekaman di tengah media tersebut. Dan guru akan datang ke belakang mereka untuk mendengarkan. Contoh siswa diminta melakukan percakapan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia untuk kelompok dengan multi bahasa kelompok tanpa bahasa yang sama. Selanjutnya guru memberikan target kepada siswa terjemahan bahasa dalam potongan berupa sesuai. Jadi setiap potongan itu dicatat. Jadi memberi siswa rekaman akhir dengan bahasa target atau bahasa Inggris. Lalu diamati dan recorder itu digunakan. Kemudian guru menggunakan perangkat rekam sesuai digital seperti komputer MP3, HP atau komputer atau yang lain sebagainya macamnya yang membawa itu. Yang kedua itu transkrip. Guru itu mentranskripkan percakapan bahasa target atau bahasa Inggris ya siswa direkam. Jadi guru itu merekam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Jadi memutar ulang. Contoh setiap siswa diberi kesempatan untuk menerjemahkan ucapannya. Dan guru menulis bahasa ibu di bawah kata bahasa target. Jadi di garis bawahi oleh guru. Kemudian siswa dapat menyalin transkrip setelah selesai di depan tulis atau di akhir pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada presenter Muhammad Tegar Pratama dan Muhammad Arshi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi penambahan jawaban. Apabila ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Kita menambahkan materi, dipersilakan. Izin mengkoreksi beberapa angka Dipersilakan kepada untuk bisa tolong tampilkan prinsip yang dari kelompok besar seperti ini. Ya, prinsip. Dari hasil diskusi kelompok kami memiliki perbedaan dengan prinsip yang ditampilkan oleh kelompok Kamakala, yang mana pada poin 4 guru harus memiliki kesan bahwa bahasa psikologis bukanlah hambatan mereka untuk belajar. Sedangkan pada diskusi dari kelompok kami tidak menggunakan bahasa psikologis, tapi menyatakan bahwa
yang dimaksud di sini bukan bahasa psikologis melainkan hambatan psikologis dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang mana pada contoh experience-nya guru memberikan motivasi kepada siswa berupa tidak di halaman 103 dia mengatakan dengan percaya diri bahwa you won't need to try to learn, it will just come naturally. Artinya kamu tidak harus mencoba untuk belajar karena itu akan datang secara natural. Jadi guru di sini memberikan motivasi untuk mengatasi hambatan psikologis yang dibawa oleh siswa dalam belajar. Sekian koreksi materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menambahkan materi sekaligus mengoreksi materi dari Wikipedia. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan materi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada Kak Arma Priyati, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya tentang metode community language learning, yaitu apakah pada metode DCLR ini menggunakan media seperti metode Wikipedia? Baiklah, apakah presenter menangkap pertanyaan yang diajukan oleh Kak Arma Priyati? Baiklah, selanjutnya kepada Cian Latifah, dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok Wikipedia yang seperti kita ketahui bahwa metode Wikipedia ini penerapannya yaitu dengan memberi sugesti kepada siswa bahwa siswa masih bisa dan menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak bisa. Lalu bagaimana cara guru mengetahui bahwa siswanya sudah yakin akan sugesti yang dikatakan guru tersebut? Baiklah, apakah presenter menangkap pertanyaan yang telah dilakukan oleh Cian Latifah? Selanjutnya kepada Nadia Juniati, dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok terkaji Wikipedia, mengapa otoritas guru penting dalam penerapan metode ini? Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah Nadia Juniati bisa mengulang pertanyaannya? Benar. Keraskan suara.
sudah memiliki media, yaitu medianya itu berbentuk seperti alat recording, MP3, dan handphone atau itu komputer. Dan metode CLL ini mementingkan recording karena siswa itu disuruh untuk menghasilkan pronan atau kata dan dicobakan oleh siswa tersebut dan direkam oleh recording tersebut. Contohnya seperti recording oleh HP dan laptop, komputer atau alat elektronik yang bisa menangkap rekaman. Jadi metode ini menggunakan media itu berupa sebagai rekaman atau ada satu lagi medianya yaitu untuk memutar kaset. Dan tadi sudah saya bicarakan di penjelasan saya bahwa guru itu memutar kaset rekaman kembali untuk mengulang kata-kata apa yang disampaikan oleh siswa. Dan siswa itu diminta untuk mencocokkan apakah kata-kata yang disebutkan oleh mereka sebelumnya itu cocok dengan guru atau tidak. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anda. Baiklah, terima kasih kepada Tegar. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Kalau tidak, kita kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan oleh presenter? Jadi yang saya menjadi tadi dalam metode ini memiliki media seperti recording dan lainnya, dan juga metode skill ini menggunakan media seperti rekaman. Contohnya seperti dialog antara dua orang, kemudian guru merekamnya melalui HP ataupun komputernya. Dua kali ini saya Baiklah, terima kasih kepada Rahma Triyanti. Selanjutnya Muhammad Arsy akan menjawab pertanyaan dari Novia Junianti. Kepada Arsy, dipersilakan. Baik, saya Muhammad Arsy akan menjawab pertanyaan dari Novia Junianti. Pertanyaannya yaitu, mengapa otoritas guru penting dalam penerapan metode Desogestopedia? Hal itu dikarenakan daya kreativitas dan otoritas guru dalam metode Desogestopedia memiliki peranan penting dalam membawa siswa masuk ke dalam proses pembelajaran, sehingga kesan gembira dan bermakna dapat beriringan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Sekian, apakah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Arsy yang telah memberikan jawaban. Sebelum kita kembalikan kepada penanya, apakah ada dari teman-teman yang lain yang bisa menambahkan jawaban atau menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh presenter? Kepada Hafizatil Hikmah, dipersilakan untuk mengajukan atau menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh presenter. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara guru tahu bahwa murid itu memahami sugesti yang diberikan oleh guru adalah Baiklah, untuk pertanyaannya yaitu mengapa otoritas guru itu penting dalam menerapkan isu Desogestopedia.